Usai menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini membidik Greenland, sebuah wilayah otonom di bawah kekuasaan Denmark. Trump menilai Greenland merupakan lokasi yang strategis serta memiliki kekayaan sumber daya mineral. Belum puas mengobrak-abrik Venezuela, kini giliran Greenland masuk target operasi pencaplokan pemerintahan Trump berikutnya. Sejak 2019 lalu, Trump sudah berniat untuk membeli Greenland, namun ditolak oleh pemerintah Denmark. Kali ini, Trump menggunakan alasan keamanan nasional untuk merebut Greenland dan menyebut wilayah perairan Greenland telah dipenuhi kapal Rusia dan China. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengecam keras wacana pencaplokan Greenland oleh Amerika Serikat. Ia mengingatkan pengambil alihan Greenland oleh AS berarti berakhirnya aliansi militer NATO. For det første så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Tak sampai di situ, China juga tak terima dengan pernyataan Trump yang menyebut kapal China dipenuhi perairan Greenland. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian meminta agar Trump berhenti menggunakan kata ancaman China untuk dalih mencari keuntungan pribadi. 我们敦促美方停止把所谓中国威胁作为捞取自身私利的借口。 Ketertarikan Trump akan Greenland bukan tanpa sebab, namun karena Greenland memiliki harta karun tersembunyi. Greenland diketahui memiliki 25 dari total 34 mineral penting yang ada di dunia, mulai dari nikel, koper, grafit. Greenland juga kaya akan tanah jarang, minyak bumi dan gas, titanium, rubi hingga uranium. Posisi Greenland juga strategis karena berada di antara Eropa dan Amerika Utara. Ini menjadi lokasi penting bagi pertahanan rudal balistik dan tempat pangkalan militer AS paling utara. Bagi Trump, kekayaan sumber daya mineralnya juga menjadi bagian penting agar tidak lagi ketergantungan dengan China. Usai Venezuela, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini membidik Greenland, sebuah wilayah otonom di bawah kekuasaan Denmark. Ambisi Trump untuk mencaplok Greenland bahkan sudah digaungkannya sejak tahun 2019 yang lalu. Apa sebetulnya menjadi alasan Trump ngotot ingin menguasai Greenland? Apakah karena harta karun mineral yang dimiliki Greenland atau karena ada kaitannya dengan China? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Teguh Reza. Pak Reza, selamat sore. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Ya, Pak Reza, kita melihat sekarang kelihatannya Donald Trump membidik juga Greenland setelah Venezuela diculik atau diambil presidennya. Dan kemudian mengatakan Kolombia, Kuba juga menarik begitu. Menurut Anda apakah memang ini adalah langkah untuk menguasai kekayaan Greenland atau apa motif dari yang diduga menjadi rencana Amerika Serikat ini, Pak Reza? Kalau boleh saya merujuk ke teori ya. Ada teori yang dikemukakan oleh pakar Inggris ya. Ini merupakan nama yang sangat dikenal bagi siswa ilmu politik di seluruh Indonesia. Namanya ada Lord Acton. Beliau hidup di Inggris tahun 1833 sampai 1902. Ada statement beliau yang sangat terkenal. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Jadi pemilik kekuasaan dalam hal ini Donald Trump itu cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, apalagi jika kekuasaan tersebut mutlak adanya. Jadi di Amerika Serikat saat ini tidak berlangsung check and balance. Kita perhatikan perilaku Amerika Serikat atas Venezuela itu tidak ada restu dari Kongres. Jadi ini yang terjadi, kemudian Trump juga tampaknya salah menerjemahkan ide dari Presiden Kennedy. Di mana Kennedy mengatakan loyalitas saya kepada partai akan berakhir begitu saya loyalitasnya tertuju pada negara. Tapi praktek kenegaraan yang diterapkan oleh Donald Trump adalah Amerika Serikat sebagai adik kuasa yang membahayakan dunia. Jadi
Jadi yang terjadi sekarang adalah suatu potensi krisis yang berkelanjutan di dalam NATO, kemudian antara Amerika Serikat dengan Rusia dan Amerika Serikat dengan China. Jadi memang makna strategis dari Greenland adalah siapa yang menguasai Greenland itu akan menguasai jalur keluar masuk dari Lautan Atlantik. Kemudian juga Greenland ini dapat digunakan sebagai wilayah mata-mata bagi Amerika Serikat untuk mengawasi kawasan sekitarnya. Kalau kita perhatikan dokumen Pentagon itu menyebutnya adalah Early Warning Missile Detection System. Jadi ini yang saat ini kita perhatikan bagaimana Amerika Serikat melihat Greenland. Tapi apakah Greenland itu akan dikuasai oleh Amerika Serikat? Saya perhatikan ini belum ada keputusan yang mutlak dari Amerika Serikat ya. Di mana kalau kita perhatikan dari tahun 2019, Trump itu menggunakan kata kunci essentially it is a large real estate deal. Jadi akan ada jual beli wilayah tersebut antara Amerika Serikat dengan Denmark. Kemudian memang Donald Trump itu sangat mengkhawatirkan interest dari Rusia dan China atas wilayah Greenland tersebut. Karena di Greenland tersebut harus diakui banyak rare earth, kemudian juga kalau esnya itu mencair akan tercipta jalur-jalur komunikasi laut yang baru. Kemudian di bulan Maret tahun lalu juga Amerika Serikat mengatakan siap mengendalikan wilayah tersebut. Tapi Menteri Pertahanan Hegseth itu mengatakan kami siap menguasai Greenland secara militer kalau diperlukan. Dan untuk itu Hegseth mengatakan ada langkah-langkah kontingensi. Tapi kalau kita lihat juga statement dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dalam suatu wawancaranya dengan Wall Street Journal, mereka mengatakan ada potensi kita akan membelinya dari Denmark. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat itu sangat mengkhawatirkan dunia. Misalnya hari ini CNN sangat mengkhawatirkan, BBC juga, Associated Press juga, The Economist juga demikian, Newsweek juga demikian. Jadi intinya saat ini walaupun belum pasti, tapi kecenderungan ke arah itu ada. Pak Reza, kalau kita melihat, tadi Anda sudah mengutip juga pernyataan atau ada gium yang sangat terkenal dari Lord Acton, absolute power corrupts absolutely. Pertanyaannya adalah ketika Venezuela, Maduro sudah berhasil diabduct oleh Amerika Serikat, itu kan respons dari negara-negara itu paling keras hanya mengecam, Pak. Tidak ada serangan balasan misalnya, tidak ada langkah-langkah yang lebih konkret. Kalau Anda lihat dari tanda-tanda Greenland sedang dilihat oleh Amerika, akan bisa tidak ada kekuatan negara manapun termasuk khususnya Denmark ya yang saat ini masih punya otoritas di Greenland akan mencegah agresi itu, Pak Reza? Saya perhatikan Denmark saat ini sedang berkoordinasi dengan Inggris, dengan Perancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spain ya. Jadi intinya mereka mengatakan Greenland itu adalah milik dari penduduk yang tinggal di situ. Dan penduduk itu adalah penduduk Denmark, walaupun saat ini penduduk Denmark masih itu adalah suatu wilayah semi otonomi ya, semi otonomi di bawah Denmark. Tapi melihat kondisi sekarang, masyarakat yang penduduk asli di Denmark di Greenland tersebut cenderung lebih percaya pada kredibilitas dari Denmark dalam menaungi mereka. Jadi untuk itu saya perhatikan ya ada potensi keretakan dalam NATO. Kemudian ada juga potensi NATO itu runtuh. Karena secara teori itu dikatakan bahwa suatu aliansi itu akan berdiri kalau ada persepsi ancaman yang sama. Jadi pada saat ini yang terjadi adalah Amerika Serikat merupakan suatu sumber ancaman baru bagi negara-negara anggota NATO. Jadi kita perhatikan Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spain itu adalah negara-negara kunci dalam NATO. Jadi sikap dari 6 negara ini nanti termasuk juga dengan Denmark akan diikuti oleh negara-negara kecil lainnya dalam NATO. Bisa perhatikan di satu sisi Amerika Serikat mengembangkan unilateralism karena dia khawatir bahwa Pax Americana menurun sedangkan Pax Sinica menaik. Jadi karena itu dapat dimengerti kalau Amerika Serikat selalu mengatakan ada potensi ancaman dari Cina di kawasan Arktik tersebut. Dan ini yang dikritisi oleh pejabat tinggi Cina mengatakan kalau Anda ingin menyebut kawasan Arktik tersebut, tolong jangan sebutkan nama Cina di situ. Karena apa yang terjadi sekarang adalah sebenarnya menunjukkan
bahwa konflik ada potensi meluas. Jadi dalam hal menghadapi China dan Rusia untuk kawasan Arktik nanti dan juga di Greenland ini ada kemungkinan Amerika Serikat harus berdiri sendiri dan tidak didukung oleh Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan juga Spanyol dan juga Denmark. Pak Reza, ada beberapa orang yang sebenarnya mengatakan apa yang dilakukan oleh Donald Trump sekarang dengan menginvasi Venezuela dan mungkin membidik Greenland, ada beberapa negara lain juga, sebetulnya sudah disinyalkan di jelang akhir tahun lalu, waktu Amerika Serikat, pemerintah Donald Trump mengubah penamaan departemennya dari pertahanan menjadi departemen perang. Kalau kita masih ingat itu, dan kalau kita melihat ketika saat ini Amerika Serikat di bawah Donald Trump menggunakan dalih-dalih pembenaran tentunya untuk melakukan invasi itu, dan tidak ada perlawanan yang signifikan, apakah kita tidak akan melihat segera Greenland ini juga akan menyusul dikuasai oleh Amerika Serikat, Pak Reza? Karena sampai sekarang kita lihat hanya berbentuk kecaman, Pak, kepada Amerika Serikat ini. Saat ini saya belum melihat adanya war skenario ya, atau senario perang dari Pentagon untuk masuk ke Greenland ya. Tapi bagaimanapun juga tampaknya akan ada suatu transisi dalam NATO, karena NATO juga jengah dengan perilaku Amerika Serikat yang sangat militeristik ya. Yang mungkin dilakukan saat ini jalan tengahnya adalah memperkuat pos Amerika Serikat yang ada di NATO satu, kemudian juga meningkatkan posisi kesiagaan negara-negara NATO yang di sekitar daerah Nordik untuk memiliki pasukan cadangan seperti halnya yang ada di Perancis. Tapi apakah itu akan berujung pada serangan Amerika Serikat atas Denmark? Tentunya Amerika Serikat akan berpikir panjang. Mungkin yang akan dilakukan adalah mengulangi sejarah di mana dia beli dari Rusia Alaska, dan juga mungkin dia mencoba membeli dari Denmark wilayah Arktik tersebut. Tapi saya tidak yakin kalau Denmark akan menjualnya, karena wilayah Greenland itu di bawahnya itu ada uranium, ada aluminium, nikel, platinum, timah, tembaga, dan juga sumber-sumber kekayaan alam lain seperti ikan dan udang. Dan juga ada potensi terbarukan, walaupun masih ada potensi kalau wilayah ini mendadak nanti mencair, maka akan ada kontaminasi dari merkuri, timbal, arsenik. Kemudian juga bagaimanapun juga tentunya akan ada hal-hal yang transisi ya, misalnya pengelolaan bersama, kemudian juga peningkatan pos-pos intel Amerika Serikat di kawasan Greenland tersebut, tapi tentunya dengan menghargai kewenangan dari negara Denmark. Kalau Anda melihat, Pak Reza, kekuatan dari mana yang bisa meredam langkah-langkah yang dilakukan oleh Donald Trump ini? Apakah benar itu kekuatan eksternal seperti NATO yang tadi Anda sempat sebutkan? Karena kalau kita lihat beberapa kali seperti begitu awal-awal menjadi presiden yang periode kedua, Donald Trump kan mundur dari sekian kesepakatan, Pak, termasuk kesepakatan COP dan beberapa kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan Eropa juga. Atau lebih kuat kekuatan internal sendiri. Kalau kemudian misalnya Partai Demokrat memberikan perlawanan, itu akan bisa meredam. Yang mana yang kira-kira akan bisa membatasi langkah Donald Trump ini, Anda lihat, Pak Reza? Saya perhatikan sampai minggu ini, Trump itu berada pada posisi yang sangat kuat ya. Apalagi tahun ini akan terjadi pemilihan sela untuk gubernur di Amerika Serikat. Kalau Trump mampu menunjukkan kepemimpinannya, dan otomatis dia juga bisa menaikkan rating calon-calon gubernur di wilayah Amerika Serikat tersebut. Sementara Trump masih sangat kuat. Tapi kalaupun diharapkan adanya tandingan dari dalam negeri, ya saya sangat berharap ini ada kemunculan dari tokoh-tokoh karismatis dari Demokrat untuk itu, satu. Kemudian pada saat yang sama juga sangat sulit menggoyang Donald Trump karena media massa Amerika Serikat sangat mendukung Donald Trump. Yang mungkin terjadi adalah kejutan-kejutan di dunia. Misalnya, kalangan Venezuela saat ini belum berpikir seperti Iran. Pada saat jatuhnya Syah Iran, itu terjadi penguasaan atas kedubes Amerika Serikat di Teheran. Ini yang belum dilakukan oleh kalangan-kalangan di Venezuela. Kalau hal ini dilakukan, ini akan sangat mempermalukan Amerika Serikat. Pada saat yang sama juga kita belum melihat
dari pihak United Nations General Assembly itu ada niatan untuk secara khusus membuat suatu yang namanya resolusi Majelis Umum PBB. Ini belum kelihatan karena tampaknya negara-negara yang berbicara tentang resolusi di Majelis Umum itu akan khawatir karena tidak mustahil Trump akan melakukan aksi yang lebih keras pada negara tersebut daripada yang telah dilakukannya kepada Venezuela. Tapi bagaimanapun juga ide-ide untuk menyadarkan dunia bahwa perilaku Trump ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian dunia dan keamanan dunia itu adalah tidak sejalan dengan nilai luhur dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Kalau ide ini bisa digulirkan secara bertahap dan itu akan snowballing atau menguat terus-menerus, maka kemungkinan besar Trump akan dikucilkan di dalam negeri dan juga dari luar negeri. Kita akan lihat sama-sama perkembangannya seperti apa. Terima kasih untuk informasi yang Anda berikan, pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah. Selamat sore, Pak Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.